Assalamualaikum, teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan ceria ya. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Wah, apa ya itu ibadah haji? Ada yang pernah dengar? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Ayo, siapa yang suka jalan-jalan? Wah, banyak ya yang suka jalan-jalan. Nah, ibadah haji itu seperti perjalanan loh, tapi perjalanan yang istimewa. Ibadah haji adalah pergi ke kota Mekah di negara Arab Saudi. Di sana, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tahu nggak, kota Mekah itu di mana? Ada yang pernah lihat di peta? Nah, di kota Mekah itu ada sebuah bangunan yang sangat penting bagi umat Islam, namanya Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang dijadikan arah salat dan tempat umat Islam berkumpul saat haji. Jadi, kalau kita salat di mana saja di dunia, kita menghadap ke arah Ka'bah. Warna Ka'bah hitam karena ditutup kain hitam yang disebut kiswa. Saat haji, orang-orang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Bisa teman-teman bilang bareng-bareng? Tawaf. Pintar banget. Setelah tawaf, ada lagi loh namanya sa'i. Itu artinya berjalan kaki bolak-balik sebanyak 7 kali di antara 2 bukit kecil, namanya Safa dan Marwah. Kenapa ya kok bolak-balik? Ada yang bisa tebak? Dulu, ada seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya. Namanya Ibu Hajar. Waktu itu, Ibu Hajar mencari air untuk anaknya, yaitu Nabi Ismail yang masih bayi. Beliau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, lalu balik lagi sampai 7 kali. Nah, karena itu Allah suka sama semangat dan usaha Ibu Hajar. Kita pun disuruh ikut mencontohnya saat ibadah haji, tapi sambil berjalan santai. Habis itu, ada ibadah wukuf di Padang Arafah. Di sana, semua orang berdoa bersama-sama, minta ampunan dan kebaikan kepada Allah. Terus, teman-teman tahu nggak? Setelah itu, orang-orang juga melempar batu ke 3 tempat yang disebut jumrah. Ini menyimbolkan untuk menjauhkan diri dari godaan setan. Keren ya? Siapa yang pengen ke Mekah? Haji itu wajib dilakukan sekali seumur hidup buat orang Islam yang mampu loh. Artinya, kalau sudah kuat, sehat, dan punya rezeki, kita wajib beribadah haji. Tapi, meskipun kita belum bisa ke sana sekarang, kita bisa berdoa supaya suatu hari nanti bisa ke sana ya. Ayo bareng-bareng kita bilang, "Ya Allah, semoga aku bisa pergi haji. Amin." Assalamualaikum, teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan ceria ya. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Wah, apa ya itu ibadah haji? Ada yang pernah dengar? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Ayo, siapa yang suka jalan-jalan? Wah, banyak ya yang suka jalan-jalan. Nah, ibadah haji itu seperti perjalanan loh, tapi perjalanan yang istimewa. Ibadah haji adalah pergi ke kota Mekah di negara Arab Saudi. Di sana, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tahu nggak, kota Mekah itu di mana? Ada yang pernah lihat di peta? Nah, di kota Mekah itu ada sebuah bangunan yang sangat penting bagi umat Islam, namanya Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang dijadikan arah salat dan tempat umat Islam berkumpul saat haji. Jadi, kalau kita salat di mana saja di dunia, kita menghadap ke arah Ka'bah. Warna Ka'bah hitam karena ditutup kain hitam yang disebut kiswa. Saat haji,
orang-orang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Bisa teman-teman bilang bareng-bareng? Tawaf. Pinter banget. Setelah tawaf, ada lagi loh namanya sa'i. Itu artinya berjalan kaki bolak-balik sebanyak 7 kali di antara 2 bukit kecil, namanya Safa dan Marwah. Kenapa ya kok bolak-balik? Ada yang bisa tebak? Dulu, ada seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya. Namanya Ibu Hajar. Waktu itu, Ibu Hajar mencari air untuk anaknya, yaitu Nabi Ismail yang masih bayi. Beliau berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwah, lalu balik lagi sampai 7 kali. Nah, karena itu Allah suka sama semangat dan usaha Ibu Hajar. Kita pun disuruh ikut mencontohnya saat ibadah haji, tapi sambil berjalan santai. Habis itu, ada ibadah wukuf di Padang Arafah. Di sana, semua orang berdoa bersama-sama, minta ampunan dan kebaikan kepada Allah. Terus, teman-teman tahu nggak? Setelah itu, orang-orang juga melempar batu ke 3 tempat yang disebut jumrah. Ini menyimbolkan untuk menjauhkan diri dari godaan setan. Keren ya? Siapa yang pengen ke Mekah? Haji itu wajib dilakukan sekali seumur hidup buat orang Islam yang mampu loh. Artinya, kalau sudah kuat, sehat, dan punya rezeki, kita wajib beribadah haji. Tapi, meskipun kita belum bisa ke sana sekarang, kita bisa berdoa supaya suatu hari nanti bisa ke sana ya. Ayo bareng-bareng kita bilang, "Ya Allah, semoga aku bisa pergi haji. Amin." Multazam Utamatur melanjutkan rangkaian haji dengan melakukan tawaf ifadah yang mengandung makna mengikuti jejak tauhid dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum tawaf dimulai, jamaah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang dilakukan setelah jemaah keluar dari Mina, yang utamanya dilakukan setelah tanggal 10 Zulhijjah hingga hari Tasyrik atau 13 Zulhijjah. La haula wala quwwata illa billah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang dilakukan setelah jemaah keluar dari Mina, yang utamanya dilakukan setelah tanggal 10 Zulhijjah hingga hari Tasyrik atau 13 Zulhijjah. Dalam kisah kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf ifadah saat haji wada. Tawaf ifadah menjadi simbol transformasi rohani, layaknya perjalanan para nabi yang mengalami ujian besar, lalu kembali dalam keadaan lebih suci dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya jamaah telah melaksanakan lontar jumroh Aqobah yang melambangkan pengusiran setan dan hawa nafsu. Usai tawaf, jamaah kemudian melanjutkan dengan sa'i, yakni bentuk penghayatan atas perjuangan istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Ibadah sa'i yang dilakukan antara Bukit Safa dan Marwah ini bukan sekedar bagian dari ibadah haji ataupun umrah, namun juga melambangkan pengorbanan, keikhlasan dan keyakinan yang diwariskan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu, Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dengan penuh harap dan kecemasan mencari sumber air atau pertolongan. Saat Siti Hajar tidak menemukan air, dia kembali ke sisi bayinya dan mendapati air memancar dari tanah di dekat kaki Ismail. Itu adalah air Zam-Zam yang digali oleh malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar kemudian membendung air itu sambil berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam," atau berkumpullah. Dan hingga kini air itu tidak pernah kering. Ribuan tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW menetapkan sa'i sebagai bagian dari haji dan umroh, agar umat Islam senantiasa mengingat perjuangan Siti Hajar dan mukjizat Allah, serta meneladani semangat pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim. Inilah suasana lempar jumroh dari jemaah haji asal Indonesia. Setelah melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tahalul, jemaah haji menuju kawasan Mina untuk melempar jumroh. Ribuan jemaah haji seluruh dunia memulai ibadah melempar jumroh di kawasan Mina, Arab Saudi.
Untuk jumrah pertama, jemaah haji melempar 7 batu di Jumrah Aqabah. Batu-batu ini diambil dari kawasan Musdalifah usai jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. Cuaca yang cukup panas sekitar 41 derajat Celcius tak mengurangi semangat ribuan jemaah haji untuk melakukan lempar jumrah. Hari berikutnya masih akan dilakukan lempar jumrah kedua pada 11 Zulhijjah dan jumrah ketiga pada 12 Zulhijjah. Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini tengah melaksanakan prosesi wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Seperti apa sejarah dari Padang Arafah yang merupakan lokasi untuk melaksanakan wukuf yang merupakan salah satu rukun ibadah haji? Padang Arafah bukan hanya sebuah padang pasir, tapi juga tempat yang syarat dengan sejarah. Dalam ajaran Islam, sejumlah ulama sepakat Padang Arafah merupakan tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Di lokasi ini terdapat sebuah bukit bernama Jabal Rahmah, tepatnya di sebelah selatan Padang Arafah. Mengutip situs Kementerian Agama, Jabal dalam bahasa Arab berarti gunung atau bukit, sedangkan Rahmah berarti kasih sayang. Pemerintah Arab Saudi membangunkan sebuah tugu yang terbuat dari beton persegi 4 dengan lebar 1,8 meter dan tinggi 8 meter di Jabal Rahmah. Lokasi tugu tersebut dipercaya sebagai titik bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain itu, Padang Arafah juga merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang terakhir kali, yang dikenal dengan khutbah wada atau khutbah perpisahan. Sebab tak lama setelah menyampaikan khutbah tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Sesuai pesan Nabi, wukuf di Arafah termasuk rukun haji yang wajib dilaksanakan jemaah haji. Jika wukuf tak dilaksanakan, maka ibadah haji yang dilakukan dianggap tidak sah. Lantas bagaimana tata cara melaksanakan wukuf di Arafah? Mengutip buku Tuntunan Manasik Haji dan Umroh tahun 2024 dijelaskan, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram, walau sejenak dalam waktu antara tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar nahar 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah tak memiliki niat khusus, sebab niatnya sudah termasuk dalam niat ihram haji. Anggota Media Center Kemenak Widi Dwinanda menyampaikan, selama wukuf jemaah haji juga diimbau untuk menyelingi zikir dengan berdoa. Sebab Arafah merupakan tempat mustajab atau terkabulnya doa sekaligus pengampunan dosa dan bertafakur untuk merenungi kebesaran serta mengharap pertolongan. Dalam syariat Islam, ketika melaksanakan wukuf tidak diharuskan suci dari hadas besar dan kecil, maka perempuan yang sedang haid dan nifas tetap diperbolehkan melaksanakan wukuf di Arafah. Adapun secara teknis, agar kesehatan tetap terjaga selama wukuf dan saat menempuh rangkaian ibadah haji lainnya, jemaah perlu memperbanyak minum air putih. Kemudian jemaah diimbau untuk makan tepat waktu, tetap berada dalam tenda, minum obat yang dianjurkan dokter jika ada riwayat penyakit, dan istirahat yang cukup. Secara maknawi, wukuf di Arafah melambangkan kepatuhan, pengorbanan, dan ketulusan dalam beribadah. Ini adalah kesempatan bagi jemaah haji untuk merenung, berdoa, dan memperkuat hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Nah, itu dia teman-teman, cerita tentang ibadah haji. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.